Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ila Hifan. Saya dari Universitas Wisowa, Fakultas Psikologi. Sekarang sudah semester 7. Jadi tujuan saya ingin membuat video ini yaitu ingin menjelaskan terkait penjelasan metodologi penelitian kuali dan kuanti. Kita tahu bahwa sebelum membuat skripsi, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya, kita harus terlebih dahulu memberi metode yang kita gunakan. Karena itu pemahaman yang benar tentang dua metode tersebut sangat penting, yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari pengertian masing-masing metode tersebut, ciri-ciri tujuan, teknik, pengumpulan data, sampai contoh-contoh judul penelitian dari masing-masing metode. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pertama, yaitu metode kualitatif. Adapun pengertian metode kualitatif itu, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, bukan dari sudut pandang peneliti atau angka-angka statistik. Metode ini bersifat deskriptif dan interpretatif, yang artinya hasil akhirnya lebih banyak menjelaskan mengapa, bagaimana suatu fenomena terjadi, bukan sekedar berapa besar pengaruh atau variabel. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur, melainkan untuk memahami makna, pengalaman, perasaan, dan tindakan manusia dalam suatu konteks tertentu. Adapun ciri-cirinya itu, yang pertama itu data non-numerik berupa kata-kata, narasi, dokumen, wawancara, dan observasi. Dan yang kedua itu ada pendekatan induktif, berangkat dari lapangan untuk menemukan pola atau teori baru. Yang ketiga itu subjektif, peneliti terlibat langsung dengan partisipan dan menjadi bagian dari proses penelitian. Dan yang keempat itu ada fleksibel, instrumen dan fokus penelitian bisa berkembang sesuai situasi lapangan. Dan yang kelima itu sampel kecil dan persuasif, bukan dipilih secara acak tetapi berdasarkan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu sendiri misalnya mewawancarai orang yang mengalami trauma untuk mengenali makna pengalaman mereka. Dan yang kedua itu ada observasi partisipatif, yang dimana peneliti ikut menyatu dalam lingkungan partisipan, contohnya ikut tinggal di desa untuk meneliti budaya masyarakat lokal. Dan yang ketiga itu ada studi dokumentasi, yang dimana studi dokumentasi itu menganalisis dokumen, berita, surat pribadi, atau arsip untuk memahami suatu kejadian. Adapun contoh dari penelitian kualitatif itu makna self healing bagi remaja pasca putus jatuh cinta, yaitu berfokus pada pengalaman emosional dan makna pemulihan diri. Dan yang kedua itu ada pengalaman guru mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, menggali tantangan dan strategi mengajar. Dan yang ketiga itu ada strategi bertahan hidup pedagang kaki lima saat pandemi COVID-19, itu memahami cara-cara informal masyarakat menghadapi krisis ekonomi. Jadi, kapan digunakan metode kualitatif ini? Metode kualitatif digunakan ketika kita memahami fenomena yang kompleks, bersifat subjektif, dan sulit diukur dengan angka. Biasanya dipakai dalam bidang sosial, budaya,
psikologi, pendidikan, dan antropologi. Jadi itulah tadi, jadi kesimpulannya itu, kesimpulan dari metode kualitatif itu hanya digunakan ketika ingin memahami fenomena yang kompleks saja. Jadi kita lanjut ke penjelasan metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif sedikit berbeda dengan metode penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian kuantitatif ini adalah metode yang menggunakan angka statistik untuk mengukur hubungan antar variabel. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan seperti beberapa besar pengaruh, apakah ada hubungan, dan sejauh mana pengaruhnya. Dan pada penelitian ini bersifat objektif dan terstruktur dengan pendekatan dedukatif. Artinya peneliti berangkat dari teori atau hipotesis terlebih dahulu lalu diuji dengan data. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada data numerik, yang mengartikan dihitung dalam bentuk angka, misalnya skor tes, skala, atau jumlah responden. Dan yang kedua itu ada pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif ini dari teori ke hipotesis lalu ujian data. Ada 3 tahap dari teori, hipotesis ke uji data. Dan yang ketiga itu ada objektif dan sistematis. Objektif itu fokus dengan satu arah, dan sistematis yang tersistem dengan rapi. Peneliti menjaga jarak dari subjek agar hasilnya netral. Dan yang keempat itu ada alat ukur baku, misalnya angket, kuesioner, dan Likert. Jadi alat yang digunakan juga itu pada metode kuantitatif itu alat ukur baku. Itu tadi ada 3, angket, contohnya angket, kuesioner, dan skala Likert. Dan yang kelima itu sampel besar dan representatif, dipilih secara acak agar bisa digeneralisasi. Adapun teknik pengumpulan data kuantitatif yaitu yang pertama kuesioner dan angket. Contohnya mengukur tingkat stres mahasiswa menggunakan skala tertentu. Dan yang kedua itu ada survei, digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat dalam jumlah besar. Dan yang ketiga itu ada tes atau skala psikologi, misalnya tes IQ, tes atau tes kepribadian itu sendiri. Adapun saya akan memberikan 3 contoh dari teknik pengumpulan data kuantitatif. Judul penelitian kuantitatif yang pertama ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas manusia. Di sini ada pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, yang dimana itu media sosial yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa itu sendiri. Dan yang kedua itu ada hubungan antara self esteem dan prestasi akademik, dimana self esteem dan prestasi akademik itu berhubungan, adakah hubungan dalamnya. Dan yang ketiga itu ada efektivitas metode Pomodoro terhadap konsentrasi belajar, yang dimana mengartikan efektivitasnya metode Pomodoro terhadap seberapa pengaruh efektivitas metode Pomodoro terhadap konsentrasi belajar. Kapan digunakan? Nah, kapan digunakan metode kuantitatif ini? Metode kuantitatif ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel, mengukur sesuatu atau menguji teori tertentu.
cocok untuk penelitian bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau sains. Itulah tadi penjelasan dari penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, saya akan memberikan menjelaskan sedikit perbandingan tentang metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada aspek dari contoh aspeknya tujuan. Aspeknya itu ada tujuan. Kita lihat kualitatif, tujuannya itu memahami makna, sedangkan kuantitatif itu mengukur hubungan. Sedangkan di bagian data itu, kalau kualitatif itu kata-kata narasi, sedangkan kuantitatif itu angka dan statistik. Yang ketiga itu teknik, wawancara dan observasi. Kalau kualitatif itu tekniknya wawancara dan observasi, sedangkan kuantitatif itu kuesioner, survei, tes. Pendekatannya itu di kualitatif itu ada induktif, sedangkan kuantitatif itu deduktif. Contohnya sampel. Kualitatif itu kecil, purposif, dan sedangkan kuantitatif itu besar dan acak. Hasilnya kualitatif itu deskriptif, lebih mendalam, sedangkan kuantitatif itu umum, bisa digeneralisasi. Peran peneliti subjektif, terlibat langsung, objektif, menjaga jarak. Baiklah, itulah tadi dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa metode kualitatif dan kuantitatif memiliki pendekatan yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Metode kualitatif digunakan untuk makna dan pengalaman secara mendalam, cocok untuk topik yang bersifat manusiawi dan sosial. Sementara itu, metode kualitatif cocok untuk mengukur, menguji hipotesis, dan melihat pengaruh atau hubungan antar variabel. Memilih metode yang tepat sangat penting, dan itu tergantung pada tujuan penelitian serta jenis data yang kita gunakan. Dan yang kita butuhkan. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi video penjelasan saya terkait metode penelitian kuanti beserta dengan perbedaannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya juga merupakan manusia biasa, tak luput dari suatu kesalahan. Video ini saya buat hanya untuk menyelesaikan tugas saya, sekalian menambah ilmu dari mata kuliah saya, yaitu metode penelitian kuali dan kuanti, yang diajar langsung oleh dosen saya. Semoga video ini bisa menjadikan saya lebih memahami lagi mendalam terkait materi tersebut, sehingga saya bisa menerapkannya nanti pada saat meneliti pada akhir semester nanti. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.